Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Seminar of Research Proposal atau biasa yang kita sebut dengan mata kuliah SRD. Mata kuliah SRD adalah mata kuliah terakhir, mata kuliah riset terakhir dari sebelum kalian melaksanakan riset proposal seminar atau real seminar proposal Anda yang dihadiri oleh supervisor Anda dan juga penguji Anda. Maka mata kuliah ini boleh dikatakan adalah mata kuliah untuk mempersiapkan Anda sampai pada tahap seminar sebelum Anda mengambil data dan juga menulis skripsi Anda. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 hal yang merupakan boleh katakan introduction to the course. Yang paling pertama adalah the goal of the subjects. Jadi tujuan utama mata kuliah ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah untuk mempersiapkan Anda melakukan seminar sebelum skripsi. Artinya mata kuliah ini memang didesain sedemikian rupa, step by step-nya adalah untuk menyempurnakan proposal Anda. Proposal yang tentunya sudah Anda draft dan sudah ditulis, hampir jadi. Bahkan ada sebagian mahasiswa sudah jadi proposalnya di mata kuliah sebelumnya, yaitu Writing Research Proposal atau Research Proposal Writing, atau yang biasa kita sebut dengan WRP. Nah, mata kuliah ini ada kelanjutan mata kuliah itu, mata kuliah WRP, mata kuliah SRD adalah kelanjutan dari WRP yang isinya, maksudnya proyek mahasiswa itu adalah kelanjutan. Jadi tidak boleh kalian di mata kuliah ini membuat judul baru lagi atau menulis dari awal lagi, tidak. Kalian tidak diizinkan untuk mengubah judul, ya. Kalaupun memang harus, itu under a very strict circumstances, ya, atau reason. Kalian tidak bisa tiba-tiba langsung mengubah judulnya, gitu, tidak. Karena apa? Karena kita sudah menganggap mata kuliah sebelumnya WRP itu kita sudah investasi waktu, pemikiran, menulis dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba di mata kuliah ini kalian punya ide baru lagi dan mulai dari nol lagi. Oleh karena itu kita tidak izinkan. Nah, karena dengan asumsi bahwa kalian sudah punya topik yang lumayan dan sudah ditulis, maka mata kuliah ini tidak lagi kita berbicara masalah topiknya, menentukan topik itu tidak lagi. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa kalian semuanya sudah siap untuk melanjutkan, melengkapi, menyempurnakan proposal Anda. Jadi tujuannya adalah itu, ya, menyiapkan Anda. Oleh karena itu prosesnya nanti untuk mencapai tujuan itu, maka kita harus melalui tahap demi tahap. Kemudian yang saya sebut dengan course structure, ya. Ini mohon maaf tidak saya tulis di sini. Jadi kalian oleh karena itu harus mendengar dengan seksama apa yang saya sampaikan. Course structure, ya, yaitu apa-apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Mata kuliah ini 4 SKS, berarti 1 minggu kita akan ada pertemuan 2 kali, berarti the whole meeting, ya, itu menjadi 32 meeting. Dalam 32 meeting itu kita akan melakukan hal-hal sebagai berikutnya. Yang pertama itu adalah persiapan. Nah, kalau di kelas saya akan minta Anda untuk mengupload proposal yang sudah diupdate, ya, hasil WRP kemarin diperbaiki, kemudian dilengkapi semampu yang semampu yang bisa Anda lakukan, maka diupload
di link nanti akan saya kirim linknya melalui WhatsApp group ya, grup official group for this class ya, for this course. Nah, setelah Anda mengupload, nah setelah itu saya akan membaca proposal yang versi pertama itu ya. Setelah diupload, saya akan baca, saya akan beri Anda feedback satu-satu ya. Feedback itu bertujuan untuk memberikan kesempurnaan ya daripada komponen-komponen proposal. Jadi kalau seandainya saya menemukan proposal yang kalian upload itu masih kurang misalkan, kan minimal proposal itu ada judulnya, ada pendahuluannya, di dalam pendahuluan itu ada research question, research purpose, kemudian signifikan, hypothesis kalau diperlukan, terminologis ya, seperti itu. Kemudian bagian kedua yaitu maksudnya yang ketiga adalah literature review ya. Literature review-nya harus dilengkapi, jadi poin-poin yang harus Anda bahas ketika untuk menunjukkan bahwa Anda sudah paham dengan judul Anda. Jadi artinya topik-topik yang dibicarakan itu pasti ada hubungannya dengan judul Anda. Jangan membahas topik-topik yang tidak ada hubungannya dengan judul Anda atau fokus penelitian Anda. Nah, setelah literature review ada bagian metodologi. Metodologi itu bervariasi antara riset desain dengan riset desain yang lain. Tapi minimal dalam metodologi itu ada riset desain, yaitu bentuk penelitian Anda, kemudian partisipan atau setting, atau population and sample, itu. Kemudian habis itu adalah data collection, Anda harus menjelaskan tentang data, teknik of data collection, kemudian instrumennya apa saja yang dibutuhkan untuk mengambil jenis data yang Anda butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Kemudian yang terakhir, ya dalam metodologi yaitu adalah data analisis, rencana data analisis. Kemudian selanjutnya di bagian akhir daripada proposal Anda adalah referensi. Nah itu kalau seandainya di antara 5 komponen tadi, yaitu judul, introduction, literature review, metodologi, dan referensi, itu 5 hal itu tidak di antara tidak ada, maka saya akan kembalikan proposal itu. Saya minta Anda lengkapi dulu, habis itu diupload kembali. Nah itu hal kedua yang akan kita lakukan di course structure. Setelah Anda upload, saya baca, saya kasih Anda feedback untuk persiapan kita presentasi. Selanjutnya adalah saya minta Anda menentukan giliran, taking turns. Siapa presenter pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai habis. Ya, maksud saya kalau satu kelas ini ada 19 orang atau 20 orang, maka sampai 20 turns ya, 20 meeting kita menghabiskan untuk presentasi mahasiswa. Nah, ketika presentasi itulah kita latihan seminar. Nah, oleh karena itu ketika presentasi mahasiswa petugasnya adalah yang pertama presenter, yaitu mahasiswa yang mempresentasikan proposalnya. Kemudian 2 mahasiswa lagi sebagai discussants yang harus membaca proposal temannya dan bertanya tentang apa-apa yang perlu ditanyakan di dalam proposal tersebut. Kemudian 1 orang mahasiswa berfungsi sebagai note taker. Semua mahasiswa disyaratkan untuk menjadi berfungsi sebagai note takers dan sebagai discussion tadi ya. Apabila Anda tidak dapat giliran, maka saya tidak, maksud saya ini sebagai syarat perkuliahan. Jadi Anda harus punya giliran ya untuk melakukan 3 fungsi itu.
fungsi sebagai presenter, sebagai discussion, dan juga note taker. Nah, selama presentasi itu Anda harus menunjukkan kemampuan Anda bahwa Anda menguasai judul yang Anda akan lakukan nantinya. Jadi dipresentasikan menggunakan slides PowerPoint. Ya. Nanti kita bisa live, dalam arti saya hadir di situ, atau Anda rekaman nanti, direkam presentasinya, tetapi nanti pada sesi tanya-jawab, itu harus ada saya sebagai main discussion, atau penguji utamanya itu saya. Saya akan bertanya tentang proposal Anda. Nah, pertanyaan saya itu berfungsi sebagai feedback. Berarti poin-poin yang Anda harus kuasai dan harus lengkapi dari proposal Anda. Dan itu merupakan feedback yang kedua setelah feedback yang pertama tadi, setelah Anda upload proposal. Jadi feedback yang kedua adalah setelah saya membaca dan bertanya langsung kepada Anda ketika simulasi seminar atau taking turn seminar itu. Ya. Nah, itu adalah feedback yang kedua dan itu yang terakhir. Ya. Anda tidak akan mendapat feedback saya lagi setelah itu. Nah, itu apa tuh yang keempat ya. Yang kelima itu adalah Anda menyempurnakan riset proposal Anda setelah presentasi. Nah, setelah presentasi, seperti yang saya katakan tadi, kalian akan mendapat feedback dari teman kalian dan juga dari saya. Dan oleh karena itu, kalian harus menyempurnakannya. Disempurnakan untuk bisa diserahkan. Nah, bagian terakhir adalah you upload the very last version of your proposal. Nah, itulah structure course, ya, course structure dari mata kuliah Seminar of Research Design. Kemudian scoring system, seperti biasa bahwa kehadiran, keterlibatan Anda dalam perkuliahan itu minimal 75%, dan itu 10% contribute to the total score. Kemudian sisanya yaitu assignment, kemudian meet, dan UAS. Nanti meet-nya itu saya ambil dari presentasi Anda. Jadi presentasi yang itu, presentasi seminar tadi itu, yang simulasi seminar. Tugas saya ambil dari yang lain-lain. Artinya dari discussion, keaktifan discussion Anda sebagai note taker, itu menjadi tugas. Kemudian yang paling the main important part of this course is your final version of your proposal. Nah, proposal itu akan contribute ya the biggest portion of your total score. Nah, itulah kira-kira scoring sistemnya dan juga cost structure yang menunjukkan bahwa itu semuanya nanti kalau kita sudah selesai di ujung perkuliahan ini, maka Anda sudah siap untuk seminar melangkah berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Kaprodi kita, Ibu Dr. Yanti Sri Rejeki, bahwa mulai tahun ini kita mencoba untuk mendorong kalian untuk seminar segera setelah mata kuliah ini selesai. Oleh karena itu, semua judul kalian sudah disetujui dan di-ACC oleh dosen PA, dan nanti Prodi akan segera menentukan siapa saja supervisor Anda. Jadi Anda beruntung karena Anda mendapat bimbingan yang pertama dari saya, yaitu sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Seminar of Research Design. Kemudian yang kedua itu oleh supervisor Anda. Demikian ya, semoga Anda bersemangat untuk menyelesaikan proposal Anda, and good luck for your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.